Halo teman-teman, kembali lagi bersama Bedah Film. Kali ini saya akan mengulas alur cerita film yang berjudul Silent Hill. Film tersebut merupakan sebuah adaptasi dari serial video game, disutradarai oleh Christoph Gans dan dibintangi Radha Mitchell, Laurie Holden, dan Jodelle Verland. Menceritakan Rose dan Sharon menuju sebuah kota mati bernama Silent Hill. Namun dalam perjalanan mereka kecelakaan yang membuat Rose pingsan. Ketika terbangun, Rose tidak melihat Sharon yang menghilang dari mobilnya. Sebelum masuk ke dalam isi ceritanya, saya ingin mengingatkan bahwa ini merupakan konten berspoiler. Jadi buat kalian yang belum menonton filmnya, sebaiknya menonton filmnya dulu agar pengalaman menonton jauh lebih baik. Dan buat kalian yang belum subscribe, silahkan klik tombol subscribe agar mendapatkan notifikasi terbaru dari channel ini. Tak usah berlama-lama lagi, ini dia alur cerita film Silent Hill. Film dibuka dengan memperlihatkan Rose dan Christopher mencari anak angkatnya bernama Sharon. Kemudian Rose melihat Sharon berada di atas ketinggian. Air terjun di dekat itu berubah menjadi tempat mengerikan, seperti telah terjadi kebakaran. Dan di bawah itu ada anak kecil yang menatap Sharon. Sharon hampir melakukan bunuh diri, namun Rose mengagalkannya. Ternyata Sharon sedang mengalami mimpi buruk dan berjalan dari tidurnya, dan Sharon selalu menyebut Silent Hill. Rose menghampiri Sharon yang sedang menggambar. Kemudian ia ingin mengajak Sharon pergi ke suatu tempat, ke tempat di mana Sharon sering mengatakan dalam mimpinya. Ketika ditanya tentang itu, Sharon tidak mengingatnya. Kemudian mereka berdua berangkat tanpa sepengetahuan Christopher. Di sisi lain, Christopher mencoba menghubungi Rose namun tidak bisa. Kemudian ia membuka laptop dan melihat histori website tentang Silent Hill. Rose melihat-lihat gambar Sharon, namun dirinya melihat gambar yang berbeda. Kemudian Rose bertanya, namun Sharon tidak mengetahuinya dan dirinya ketakutan. Rose membayar bensin menggunakan kartu. Namun kartu itu ditolak dan telah diblokir oleh Christopher. Kemudian Rose menelpon Christopher mengatakan bahwa Sharon berasal dari Virginia Barat dan Silent Hill berada di sana. Seorang polisi bernama Sybil curiga terhadap Rose sebagai penculik anak. Kemudian Sybil mengikuti Rose. Rose yang sadar diikuti polisi kemudian menghentikan mobilnya. Lalu dirinya melihat papan rute jalan. Ternyata ada arah menuju Silent Hill. Kemudian Rose langsung menancapkan gas mobilnya dengan kencang. Mobil itu bergerak dengan kecepatan tinggi dan menabrak gerbang. Kemudian tiba-tiba radio menyala dan membuat Sharon terganggu. Ketika Rose berusaha mematikan radio, di depan mobil ada seorang anak yang sedang melintas. Sontak Rose refleks menghindar, kemudian terjadi kecelakaan. Setelah terbangun, Rose kemudian tidak melihat Sharon di mobilnya. Pintu mobilnya pun terbuka. Rose pun keluar dari mobil dan meminta pertolongan, namun tak ada siapapun. Ternyata Rose sudah tiba di kota Silent Hill. Kemudian dirinya masuk ke dalam kota mati itu. Setelah berjalan beberapa saat, Rose melihat anak kecil yang mirip dengan Sharon. Kemudian ia mengikuti anak itu. Tiba-tiba terdengar suara sirine. Kemudian kota itu berubah menjadi gelap. Rose menyalakan korek api untuk penerang dan melanjutkan pencarian Sharon. Ia kemudian mengikuti anak kecil itu. Kemudian dirinya melihat makhluk aneh. Makhluk itu sangat banyak dan mengejar Rose. Kemudian makhluk itu seketika menghilang dan Rose pingsan. Setelah tersadar, ia keluar dan menuju jalan. Kemudian ia mendapati jalannya terputus. Kemudian Rose di situ bertemu dengan seorang wanita yang merupakan ibu Alessa bernama Dahlia. Dahlia kehilangan Alessa dan dirinya ditipu oleh mereka yang telah berbuat buruk terhadap anaknya. Kemudian Rose menunjukkan foto Sharon.
Lalu Dahlia mengaku bahwa itu adalah anaknya. Kemudian Rose berlari meninggalkan Dahlia. Setelah di mobil, Rose kemudian menyadari bahwa dirinya harus pergi ke sekolah setelah melihat gambar. Di situ juga Rose meninggalkan beberapa pesan kepada Christopher. Sybil kembali datang menghampiri Rose dan memborgolnya. Walaupun Rose sudah menjelaskan tentang apa yang terjadi, namun Sybil tetap memborgolnya. Christopher kemudian pergi menuju kota Silent Hill. Namun jalan menuju kota mati itu ditutup oleh polisi. Kemudian ia bercerita bahwa ia mencari istrinya yang mengendarai jeep perak. Kemudian polisi bernama Thomas mengatakan bahwa ia menemukan mobil istri Christopher di ujung jembatan, namun mobilnya kosong. Rose dan Sybil bertemu makhluk aneh yang mengerikan. Makhluk itu mendekat, kemudian Sybil menembak mati makhluk itu. Di saat itu juga Rose kabur dari Sybil. Kemudian Rose pergi menuju Midwife School, menghampiri suatu kelas dan menemukan meja Alessa, di mana di kelas itu Alessa dicampakkan teman-temannya dan diperlakukan buruk. Lalu Rose kembali melihat anak kecil itu dan mengejarnya sampai ke toilet. Di sisi lain, Christopher dan Thomas mencari Rose di kota itu. Thomas bercerita tentang kota Silent Hill, mengatakan bahwa orang-orang di sini dulu baik dan ada sebagian orang yang pantas celaka. Rose kemudian melihat mayat yang dililit kawat. Kemudian ia mendekati mayat itu dan mengambil sesuatu di dalam mulutnya. Saat ingin keluar dari toilet, Rose bertemu dengan beberapa orang yang mengejarnya. Seketika itu juga ia mengunci pintu toilet itu. Orang-orang itu terus menendang pintu, namun burung itu bersuara dan mereka pergi. Kemudian suara sirine kembali muncul dan membuat ruangan berubah menjadi mencekam. Lalu tiba-tiba mayat yang tadi keluar. Kemudian Rose berlari ketakutan dan mendapati makhluk lain. Kemudian ia terjatuh setelah melihat anak kecil itu. Setelah itu ia bangkit dan lari kembali. Christopher dan Thomas mencari Rose di sekolah di mana Rose ada di dalamnya. Namun Christopher tidak menemukannya, seakan dirinya dan Rose berbeda dimensi alam. Padahal Christopher sangat merasakan kehadiran Rose. Kemudian Christopher pergi meninggalkan sekolah itu. Rose dan Sybil pergi ke Grand Hotel, kemudian bertemu dengan Anna yang sedang melempari Dahlia. Kemudian Sybil menemukan sebuah gambar di lemari. Mereka segera menuju ke kamar nomor 111. Christopher menyelinap masuk tanpa izin ke arsip Braham setelah petugasnya pulang. Kemudian ia mencari berkas yang dicarinya dan menemukan informasi beserta satu foto Alessa. Kemudian ia menelpon pihak panti asuhan Toluca. Rose melihat satu gambar di depannya, kemudian membelah gambar itu dengan pisau, dan ternyata di belakang gambar itu terdapat satu kamar dengan nomor 111. Mereka semua masuk menuju ke gedung sebelah dengan melompat lewat ke tembok yang hancur. Kemudian Rose melihat anak kecil itu lagi dan mengejarnya. Anak kecil itu menangis. Rose kemudian mendekat dan melihat wajah anak itu mirip dengan Sharon. Namun ternyata semua itu hanyalah halusinasi Rose. Kemudian Sybil dan Anna menyusul Rose. Namun tiba-tiba burung berterbangan dan Anna mengatakan kegelapan akan datang. Kemudian mereka bertiga pergi menuju gereja. Setelah tiba di depan gereja, Rose menyadari simbol di mana ia teringat gambar dari Sharon. Kemudian muncul banyak orang di belakang untuk berlindung di gereja itu. Dahlia yang ada di situ mengatakan pada Sybil agar tak mengikuti orang-orang itu karena mereka penipu dan mereka dikutuk. Kemudian Rose dan Sybil pergi masuk ke gereja. Namun Anna tertangkap satu makhluk dan tewas seketika. Di dalam gereja itu ada orang bernama Christabella. Dia adalah pemimpin dari kepercayaan tersebut.
Mereka semua berdoa dipimpin Christabella. Christopher datang ke panti asuhan Toluca dan menemui Suster Margaret. Christopher menunjukkan foto yang mirip dengan Sharon, meminta Margaret memberikan semua informasi tentang itu. Namun Margaret tidak ingin memberikan informasi. Kemudian datang Thomas dan langsung memborgol Christopher. Thomas bercerita bahwa ia mengenal Alessa. Malam saat kebakaran Silent Hill, ada sekumpulan orang fanatik yang melakukan perbuatan mengerikan pada Alessa. Setelah bercerita, kemudian Thomas meminta Christopher pulang, atau ia akan memenjarakannya. Christabella mengantar Rose yang ingin bertemu dengan iblis dan meminta untuk menghafal peta. Christabella menyuruh Adam untuk menurunkan Rose ke level lebih rendah, yaitu di basement. Adam sudah menolak, tapi Christabella memaksanya. Sybil merasa bahwa Christabella akan membunuh Rose, namun Rose menghiraukan perkataan Sybil. Saat Christabella mengembalikan kalung milik Rose, ia melihat foto anak kecil itu dan menuduh Rose adalah penyihir karena anaknya mirip dengan Alessa. Christabella menjadikan anak Rose sebagai giliran selanjutnya dan melarang Rose untuk turun ke bawah. Namun Sybil menjaga Rose dan berhadapan dengan orang-orang Christabella dan menyuruh Rose untuk mencari Sharon. Di saat ingin menembak Christabella, ternyata peluru Sybil habis. Kemudian dirinya disiksa. Rose kemudian turun jauh ke bawah. Ia berjalan dan bertemu dengan beberapa makhluk. Rose kemudian harus melewati beberapa makhluk itu. Setelah berjalan beberapa langkah, kemudian satu makhluk itu bergerak dan menyerang Rose dengan pisau. Namun Rose menghindar dan sempatan pisau itu mengenai makhluk lainnya. Setelah berhasil melewati itu, kemudian Rose masuk ke satu pintu. Kemudian terdengar suara anak kecil yang memberitahu semua kejadian kelam saat itu, di mana Alessa merupakan anak yang baik, meskipun tak seorang pun melihatnya. Di masa itu Dahlia bertemu dengan Christabella dengan membawa Alessa di sebuah hotel. Kemudian Christabella membawa Alessa dengan dalih mereka memerangi dosa, bukan pendosa, dan menyuruh Dahlia pulang. Kemudian Christabella membakar Alessa hidup-hidup. Namun naas, kejahatan itu berbalik mengenai mereka semua. Lahar itu tumpah dan menyebabkan kebakaran. Dahlia terlambat menyelamatkan Alessa karena sang anak terlanjur tak tertolong. Segala luka kesakitan dan ketakutan yang dialami Alessa menimbulkan rasa kebencian yang dipenuhi dendam. Kebencian itu semakin menguat dan menyakiti seseorang yang hanya ingin sekedar tahu. Saat itulah sisi gelap Alessa menjanjikan kepada mereka semua yang telah menyakiti akan jatuh ke dalam mimpi yang paling gelap. Rose kemudian berbicara dengan sisi gelap Alessa, bertanya apa yang harus dilakukannya. Kemudian Alessa menjawab untuk katakan pada mereka yang sebenarnya. Kemudian sisi gelap Alessa itu masuk ke dalam raga Rose. Mereka telah menangkap Sharon dan juga Dahlia, menyiapkan bahan bakarnya untuk memurnikan Sharon. Sybil juga ada di situ yang telah diikat. Kemudian Christabella menyalakan apinya dan Sybil diturunkan secara perlahan untuk dibakar, dan seketika Sybil tewas. Di saat giliran Sharon, Rose kemudian datang. Rose mengatakan bahwa mereka semua telah dikutuk dan terbakar api yang mereka nyalakan sendiri. Christabella menggelapkan hati orang tak berdosa dan ia meringkuk dalam pembalasan menghadapi Alessa. Kemudian Christabella menusuk Rose dengan pisau. Tetesan darah itu berjatuhan dan membuat gereja menjadi berubah. Kemudian kawat-kawat yang panjang bermunculan dari bawah beserta Alessa yang terbaring. Kemudian kawat-kawat itu melilit Christabella beserta orang-orang yang telah berbuat buruk. Sisi gelap Alessa kemudian muncul seakan senang melihat mereka diberi pembalasan. Kemudian Rose melepas ikat untuk menolong Sharon. Setelah itu meminta Sharon untuk memejamkan mata. Kemudian sisi gelap Alessa mendekati mereka berdua.
dan Sharon tak sengaja membuka matanya. Setelah tersadar, mereka berdua pergi meninggalkan gereja. Mobil yang tadinya mati sekarang sudah normal kembali. Begitu juga dengan jalan yang terputus. Namun jalan itu sudah berubah menjadi seperti biasa. Christopher kemudian mengangkat telepon masuk. Namun ketika diangkat tidak ada suara apapun. Padahal Rose memberikan beberapa pesan kepada Christopher. Suasana kota mati itu masih menyelimuti mereka, meskipun telah keluar dari kota mati. Sesampainya di rumah pun tetap sama. Mereka tidak melihat Christopher yang sedang terbaring. Christopher tiba-tiba terbangun dari tidurnya, seakan merasakan kehadiran Rose dan Sharon. Ia kemudian turun dan hanya mendapati pintunya terbuka. Kemudian ia melihat keluar yang sedang hujan, dan film pun selesai. Film ini sukses membuat suasana kota Silent Hill begitu mencekam, dengan dipenuhi kabut dan debu beserta makhluk-makhluk aneh yang mengerikan. Di ending film, Rose dan Sharon tidak bisa bersatu kembali dengan Christopher. Seakan mereka berdua berbeda dimensi dengan Christopher walaupun telah keluar dari kota mati itu. Ketika di rumahnya pun mereka tidak saling bertemu dengan Christopher. Christopher hanya mendapati pintunya saja yang terbuka. Terima kasih buat kalian yang telah menonton. Jika kalian suka silahkan like. Dan buat yang belum subscribe silahkan klik tombol subscribe agar mendapatkan notifikasi terbaru dari channel ini. Sampai ketemu di konten selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.